Kita masuk lagi ke pelajaran IPA, melanjutkan minggu yang kemarin. Pelajaran IPA kelas 9, bab 2, reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kita sekarang bahas tentang reproduksi pada hewan. Soalnya yang pada tumbuhan sudah kita bahas pada minggu kemarin. Perkembangbiakan pada hewan ada aseksual atau tidak kawin dan seksual atau kawin. Aseksual berarti tidak terjadi peleburan atau tidak ada perkawinan antara jantan dan betina. Kalau seksual berarti terjadi perkawinan antara jantan dan betina. Yang aseksual tidak kawin terbagi menjadi 3. Ada membentuk tunas, ada fragmentasi, ada parthenogenesis. Contoh yang membentuk tunas terjadi pada hewan dari filum Porifera atau Coelenterata. Contohnya pada hidra. Hidra menghasilkan tunas, jadi dia berkembang biak dengan cara tunas. Jadi hidra adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Contoh yang kedua adalah ubur-ubur. Contohnya seperti Obelia dan Aurelia. Ubur-ubur secara aseksual berkembang biak dengan cara tunas, tapi ubur-ubur juga mampu berkembang biak secara seksual. Jadi ubur-ubur adalah satu hewan, contoh satu hewan yang berkembang biak dengan 2 cara, aseksualnya dengan tunas dan juga berkembang biak secara seksual atau kawin. Fragmentasi atau yang nomor 3. Fragmentasi terjadi 2 pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 atau bagian lebih. Tahapan yang kedua, regenerasi. Setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh yang lain. Contohnya terjadi pada planaria. Planaria adalah salah satu jenis cacing yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Perhatikan gambar. Dari satu tubuh induk, dia akan memotong kepala, badan, ekor. Kepala akan membentuk badan dan ekor baru, membentuk individu baru. Ekor juga akan membentuk badan dan kepala baru, akan membentuk individu baru. Yang ketiga, parthenogenesis. Parthenogenesis terjadi pada semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Jadi jika dibuahi menjadi lebah betina, jika tidak dibuahi dia akan menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril, sedangkan lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur menjadi lebah betina dan lebah jantan. Sekarang perkembangbiakan seksual atau kawin. Berarti terjadi perkawinan antara sel jantan dengan betina. Terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi terbagi menjadi 2. Fertilisasi internal berarti terjadi peleburan sel telur dan sel spermanya di dalam tubuh induk betina. Di dalam tubuh, contohnya kura-kura, ayam, buaya, dan sapi. Fertilisasi eksternal, proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel spermanya terjadi di luar tubuh induk. Berarti kalau internal di dalam, kalau eksternal di luar. Contohnya seperti ikan. Sekarang perkembangbiakan hewan seksual terbagi menjadi 3. Yang pertama, vivipar. Contohnya ada di gambar, dilihat ada kuda, ada gajah, ada kucing. Yang ovipar, contohnya bisa dilihat di gambar. Ovipar berarti bertelur, vivipar tadi berarti beranak atau melahirkan. Yang bertelur contohnya burung elang, cicak, kodok atau katak, itik. Yang ketiga, ovovivipar. Ini bertelur, bertelurnya ada di dalam tubuh induk betina, terus dia melahirkannya sudah dalam bentuk anak. Contohnya seperti kadal, ular, platypus. Perkembangbiakan hidup hewan, metamorfosis, perubahan bentuk tubuh induk dalam pertumbuhan dan perkembangan. Metamorfosis terbagi menjadi 2, sempurna dan tidak sempurna. Tahapannya dari telur, larva, pupa, hewan dewasa. Jadi sempurna ada tahapan pupa atau kita sebut dengan kepompong. Yang tidak sempurna, contohnya telur, nimfa, hewan dewasa. Ini tahapannya, tidak ada tahapan pupa.
Jadi bedanya, kalau sempurna ada tahapan pupa atau kepompong, tidak sempurna tidak ada tahapannya, tidak ada tahapan kepompong. Contohnya lalat, kupu-kupu, nyamuk, sempurna. Yang tidak sempurna contohnya kutu, katak, belang, kecoak. Contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, dia melewati fase pupa atau kepompong, maka disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, tidak ada fase pupa atau kepompong, dari telur, nimfa ke imago atau kecoak dewasa, tidak ada fase kepompong atau pupa, maka disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Teknologi perkembangan pada hewan, ini banyaknya disebut dengan teknologinya adalah inseminasi buatan atau disebut dengan kawin suntik, yaitu proses pemasukan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke sapi betina dengan bantuan manusia. Setelah tadi kita belajar perkembangbiakan hewan, sekarang kita masuk ke tugas dan latihan. Tugasnya untuk buku paket halaman 92, 94 dikerjakan, 95, 96, 103, 104 ini ada di buku paket sama kayak kemarin, dikerjakan di buku catatan IPA, di-upload di Google Classroom. Untuk latihannya, kerjakan latihan 2.1 perkembangbiakan pada hewan, linknya ada di bawah video ini. Nah, tugasnya yang di buku paket apa saja? Nih, halaman 92, ini nggak usah digambar, ini langsung diisi pertanyaannya. 92, 93, ini juga sama lanjutannya. Ini tugas yang kedua, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Ini cari contohnya. Nah, nyarinya di sini. Ini ada tabel nama hewan. Tinggal dimasukkan, misalkan anoa termasuk ke mana, melahirkan, bertelur atau bertelur dan melahirkan. Tinggal diisi di sini. Tugas yang ketiga, ini tidak usah digambar, diisi. Ini tugas yang ketiga. Ini lanjutannya dari tugas ketiga. Terus jawab pertanyaan tugas yang ketiga. Sudah selesai belajar kali ini, belajar perkembangbiakan hewan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk tugas berarti di buku paket tugasnya bisa dilihat, dikerjakan di catatan, terus diupload di Google Classroom. Waktunya sama seperti yang kemarin, berarti 1 minggu sampai hari Kamis depan. Untuk yang latihan kerjakan, di linknya ada di bawah ini. Terus tinggal dijawab pertanyaan singkat. Jawabnya caranya ditulis 1 kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.